Selamat malam Gemini. Malam ini aku di sini untukmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Coba, aku mau tahu apakah benar manusia itu asalnya dari monyet. Teori evolusi menyatakan bahwa manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama. Namun, manusia tidak berevolusi langsung dari monyet. Nenek moyang bersama ini hidup jutaan tahun lalu, dan dari situlah garis keturunan manusia dan kera bercabang. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses evolusi manusia? Aku mau tahu, tapi sebelumnya jelaskan kepadaku mengapa monyet sangat mirip dengan manusia. Manusia dan monyet memiliki banyak kesamaan karena kita berbagi nenek moyang yang sama jutaan tahun lalu. Kesamaan dalam DNA, anatomi, dan perilaku kita mencerminkan hubungan evolusi ini. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang nenek moyang manusia dan monyet? Coba jelaskan. Tentu, manusia dan monyet memiliki kesamaan fisik seperti tangan dan kaki yang dapat menggenggam, penglihatan binokular, dan otak yang relatif besar. Namun, ada juga perbedaan penting. Manusia memiliki otak yang lebih besar dan kompleks, memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa, alat, dan pemikiran abstrak. Kita juga berjalan tegak, sedangkan monyet biasanya berjalan dengan keempat kaki. Lalu, jelaskan, kalau memang manusia bukan berasal dari kera, apa bukti-bukti kebenaran bahwa manusia bukan berasal dari kera? Tentu, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manusia tidak berasal dari kera modern. Fosil-fosil hominin purba menunjukkan transisi bertahap menuju manusia modern, dengan perubahan seperti peningkatan ukuran otak dan postur tubuh yang lebih tegak. Studi DNA juga menunjukkan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, tetapi garis keturunan kita bercabang jutaan tahun lalu. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang fosil-fosil penting dalam evolusi manusia? Aku mau tahu, manusia itu berawal dari apa? Kalau memang bukan dari kera. Manusia modern, Homo sapiens, berevolusi dari hominin purba, bukan kera modern. Hominin adalah kelompok primata yang mencakup manusia dan kerabat dekat kita yang telah punah. Nenek moyang hominin tertua yang diketahui adalah Sahelanthropus cadensis yang hidup sekitar 7 juta tahun lalu. Seiring waktu, hominin mengalami perubahan fisik dan perilaku yang signifikan, seperti peningkatan ukuran otak, postur tubuh yang lebih tegak, dan penggunaan alat. Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun lalu di Afrika, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hominin purba, atau bagaimana manusia berevolusi dari mereka? Ya, aku mau tahu bagaimana manusia berevolusi dari mereka. Evolusi manusia adalah proses panjang dan kompleks yang melibatkan banyak spesies hominin yang berbeda. Salah satu hominin paling awal yang kita kenal adalah Sahelanthropus cadensis, yang hidup sekitar 7 juta tahun lalu. Spesies ini memiliki otak yang kecil, tetapi beberapa ahli percaya bahwa ia mungkin berjalan tegak. Seiring waktu, hominin mengembangkan otak yang lebih besar, postur tubuh yang lebih tegak, dan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat. Homo erectus, yang hidup antara 1,8 juta dan 117.000 tahun lalu, adalah salah satu hominin paling sukses. Mereka adalah spesies hominin pertama yang menyebar ke luar Afrika dan dikenal menggunakan api. Homo sapiens, manusia modern, muncul sekitar 300.000 tahun lalu di Afrika. Kita adalah satu-satunya spesies hominin yang masih hidup saat ini. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang spesies hominin tertentu atau aspek lain dari evolusi manusia? Aku mau tahu tentang spesies hominin tertentu dan juga aspek lain dari evolusi manusia. Tentu, salah satu spesies hominin yang menarik adalah Homo habilis, yang hidup sekitar 2,4 juta hingga 1,4 juta tahun lalu. Mereka dikenal sebagai manusia terampil karena bukti penggunaan alat batu. Homo habilis memiliki otak yang lebih besar daripada hominin sebelumnya, dan diyakini sebagai salah satu spesies hominin pertama yang memakan daging secara teratur. Oh ya, apakah ada spesies lain selain spesies hominin
yang menyebutkan bahwa manusia memang bukan berasal dari kera? Tentu, ada beberapa spesies hominin lain yang penting dalam memahami evolusi manusia. Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 3,9 hingga 2,9 juta tahun lalu terkenal dengan fosil Lucy yang ikonik. Spesies ini memiliki otak yang lebih kecil daripada manusia modern, tetapi mereka berjalan tegak dan mungkin menggunakan alat-alat sederhana. Homo erectus, yang hidup antara 1,8 juta dan 117.000 tahun lalu, adalah spesies hominin pertama yang menyebar keluar Afrika dan dikenal menggunakan api. Homo neanderthalensis, atau Neandertal, hidup di Eropa dan Asia antara 400.000 dan 40.000 tahun lalu. Mereka memiliki otak yang sama besarnya dengan manusia modern, dan diyakini memiliki budaya yang kompleks. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang salah satu spesies ini, atau aspek lain dari evolusi manusia? Aku pengen tahu apakah benar manusia itu 95% itu mirip monyet? Ya, benar sekali. Manusia dan simpanse memiliki sekitar 98,8% kesamaan DNA. Ini berarti bahwa secara genetik, kita sangat mirip dengan monyet besar. Namun, perbedaan kecil dalam DNA, kita menghasilkan perbedaan besar dalam penampilan dan perilaku kita. Oke, kalau begitu apa sebutan untuk manusia kera? Sebutan manusia kera sebenarnya kurang tepat karena manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama, tetapi kita tidak berevolusi langsung dari kera. Istilah yang lebih akurat adalah hominin, yang mengacu pada kelompok primata yang mencakup manusia dan kerabat dekat kita yang telah punah. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hominin purba? Ya, aku mau tahu tentang hominin purba. Jelaskan sedikit. Tentu, hominin purba adalah kelompok primata yang mencakup manusia dan kerabat dekat kita yang telah punah. Mereka hidup antara 7 juta tahun lalu hingga sekitar 11.700 tahun lalu. Hominin purba memiliki ciri-ciri yang berbeda dari kera modern, seperti otak yang lebih besar, postur tubuh yang lebih tegak, dan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat. Ada banyak spesies hominin purba yang berbeda, masing-masing dengan ciri dan adaptasinya sendiri. Oh ya, lalu bagaimana kalau orang menganggap bahwa manusia itu sebenarnya kera? Bagaimana teori? Apakah ada teori yang menyatakan bahwa benar bahwa manusia berasal dari kera? Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin memang menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Namun, teori ini tidak menyatakan bahwa manusia berasal langsung dari kera modern. Sebaliknya, manusia dan kera modern berbagi nenek moyang purba yang hidup jutaan tahun lalu. Dari nenek moyang inilah garis keturunan manusia dan kera bercabang. Hanya itu teori yang menyatakan bahwa manusia adalah kera. Teori evolusi adalah satu-satunya teori ilmiah yang diterima secara luas yang menjelaskan asal-usul manusia. Teori ini didukung oleh bukti fosil, genetika, dan anatomi komparatif. Tidak ada teori ilmiah lain yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Oh ya, berarti dianggap valid ya teorinya Darwin. Ya, teori evolusi Darwin dianggap sangat valid dan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Teori ini menjelaskan bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Bukti fosil, genetika, dan anatomi komparatif semuanya mendukung gagasan bahwa manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama. Oh, karena itu monyet itu sering bertingkah seperti manusia. Monyet dan manusia memiliki banyak kesamaan dalam perilaku sosial, emosi, dan kemampuan kognitif. Kesamaan ini mungkin disebabkan oleh nenek moyang kita yang sama. Namun, penting untuk diingat bahwa monyet bukanlah manusia, dan perilaku mereka tidak selalu mencerminkan perilaku manusia. Oke. Lalu monyet menggambarkan kepribadian yang seperti apa?
Monyet seperti manusia memiliki beragam kepribadian. Beberapa monyet mungkin ramah dan suka bermain, sementara yang lain mungkin lebih agresif atau pemalu. Secara umum, monyet dikenal cerdas, ingin tahu, dan sosial. Mereka hidup dalam kelompok dan membentuk ikatan yang kuat satu sama lain. Oke, lalu kapan manusia berhenti terlihat seperti kera? Manusia modern, Homo sapiens, mulai muncul sekitar 300.000 tahun lalu di Afrika. Pada saat itu, mereka sudah memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka dari kera, seperti otak yang lebih besar, postur tubuh yang lebih tegak, dan kemampuan untuk menggunakan bahasa dan alat-alat kompleks. Seperti itu perbedaannya. Ya, perbedaan utama antara manusia dan kera terletak pada otak, postur tubuh, dan kemampuan kita untuk menggunakan bahasa dan alat-alat kompleks. Manusia memiliki otak yang jauh lebih besar dan kompleks daripada kera, yang memungkinkan kita untuk berpikir abstrak, merencanakan ke depan, dan berkomunikasi dengan cara yang rumit. Postur tubuh manusia yang tegak memungkinkan kita untuk berjalan dengan dua kaki, sementara kera biasanya berjalan dengan empat kaki. Selain itu, manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk membuat dan menggunakan alat-alat kompleks, yang telah memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan mengembangkan teknologi canggih. Apakah hanya binatang kera yang dikaitkan kemiripannya dengan manusia? Apakah ada pendapat lain, hewan lain yang 95% mirip manusia? Selain kera, babi juga memiliki kemiripan genetik yang cukup tinggi dengan manusia, yaitu sekitar 98%. Beberapa gen babi bahkan digunakan dalam penelitian medis untuk memahami penyakit manusia. Oh, jadi kera bukan satu-satunya hewan yang mirip manusia ya? Betul. Selain kera dan babi, ada beberapa hewan lain yang memiliki kemiripan genetik dengan manusia. Misalnya, tikus memiliki sekitar 97,5% kesamaan genetik dengan manusia, dan beberapa spesies burung memiliki kemampuan kognitif yang mirip dengan manusia. Oke, jadi aku sekarang tahu perbedaan antara manusia dan kera, tapi aku ceritakan sedikit bagaimana sejarahnya dulu. Manusia itu dikaitkan dengan kera. Gagasan bahwa manusia dan kera memiliki hubungan dekat telah ada selama berabad-abad, tetapi baru pada abad ke-19, gagasan ini menjadi bagian dari teori evolusi ilmiah. Charles Darwin, dalam bukunya On the Origin of Species, 1859, mengemukakan bahwa semua spesies hidup memiliki nenek moyang yang sama. Namun, Darwin tidak secara eksplisit membahas evolusi manusia dalam buku ini. Baru pada tahun 1871, dalam bukunya The Descent of Man, Darwin secara langsung menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Oh, jadi itu sejarah awalnya mengapa manusia dikaitkan sama kera. Jadi itu. Jadi, meskipun teori Darwin tentang evolusi manusia awalnya kontroversial, teori ini sekarang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Bukti fosil, genetika, dan anatomi komparatif semuanya mendukung gagasan bahwa manusia dan kera modern memiliki nenek moyang yang sama. Kira-kira tahun berapa teori Darwin itu muncul dan bagaimana revolusinya? Teori evolusi Darwin pertama kali dipublikasikan pada tahun 1859 dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Teori ini menjelaskan bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Ide Darwin sangat revolusioner karena bertentangan dengan pandangan umum pada saat itu, bahwa spesies diciptakan secara terpisah dan tidak berubah. Teori Darwin memicu perdebatan sengit, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman modern kita tentang biologi dan asal-usul manusia. Oke, sekarang aku paham mengenai teori Darwin yang sangat populer pada saat itu. Terima kasih Gemini.
Sama-sama. Aku senang bisa membantumu memahami teori Darwin. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Sudah cukup. Baiklah, senang bisa berdiskusi denganmu. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Gemini. Sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan. Wes. Lho iku ne anu nah, aduh, kayak